Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar? Semoga kalian sehat ya, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk simak kegiatan aku hari ini ya. Ini pagi-pagi, enggak pagi sih sebetulnya, ini jam 9 lebih ya. Kami pergi makan sarapan di warung Amir Prata ya namanya. Kami tuh tadi nunggu hujan reda teman-teman, dari pagi itu hujan. Nunggu redanya itu lama kali, sampai hampir jam 10 itulah baru agak mendingan ya. Jadi kita langsung keluar buat sarapan. Kalian sarapan apa hari ini teman-teman? Aku sarapan mie lendir ya, ini namanya. Mie lendir ini makanan khasnya orang Belakang Padang ya, pulau kecil di dekat Pulau Batam. Nah ini restonya ini sebetulnya pusatnya ada di Pulau Belakang Padang ya, terus buka cabang di Pulau Batam. Kalau anak-anak sama suami pesannya Prata ya, tapi entah mungkin karena ramai Pratanya itu lama kali belum jadi-jadi. Karena mie-nya udah jadi, aku makan duluan ya, nanti malah ngembang. Ini tuh rasanya dominan manis ya teman-teman. Kalau nggak salah rasanya itu mirip makanan mie ongklok, makanan khas Wonosobo. Nah ini anak aku yang perempuan tuh suka kali sama mie lendir ini ya, tapi dia tadi udah pesen Prata sosis, jadi dia icip-icip makanan aku. Kalau minumnya anak-anak minta susu putih sama teh O. Teh O itu teh hangat ya teman-teman. Kalau di Batam teh hangat sebutnya itu teh O, kalau es teh di Batam itu sebutnya teh obeng. Bukan teh pakai obeng ya. Teh obeng itu es teh. Lalu aku sama suami pesennya teh tarik hangat. Nah ini Pratanya udah jadi. Aku pesenin Prata sosis 1 sama Prata kosong 1 ya untuk anak-anak. Prata kosong itu Prata yang gak dikasih isian atau topping gitu, jadi cuma adonan Prata gitu aja. Nah ini hujannya Masya Allah gak berhenti-henti. Kami makanya udah siap sampai akhirnya bosan kan, jadi pesen 1 Prata lagi biar anak-anak itu gak bosan ya, karena mereka udah usil, udah bergaduh terus. Jadi kami pesenkan 1 Prata lagi biar mereka diam, duduk, makan. Nah Masya Allah kita udah sampai rumah. Tadi suami bongkar kipas dulu ya, karena kipas kita satu-satunya itu agak sedikit trouble. Lanjut, ini aku lagi kemas-kemas ya bun, karena nanti daur ulang mau datang. Inilah mainan anak-anak ini, sayang kali ya ini ikut ke daur ulang, padahal anak-anak suka dan ini baru, tapi gimana lagi kami nggak bisa bawa pulang. Ini tuh mainan brick gitu ya, ini anak memang lagi in di kalangan anak-anak. Nah ini alhamdulillah dari daur ulang datang. Untuk kalian yang tinggal di Batam, pilah sampah kalian ya teman-teman, biar bisa ikut melestarikan bumi kita ini. Karena kalian tahu sendiri ya teman-teman, bumi kita itu udah tua, udah nggak sehat, jadi kita harus ikut memilah sampah. Untuk kalian yang mau tahu kontaknya, itu tadi di mobil ada kontak IG-nya ya, silahkan kalian search, atau kalau enggak kalian komen, nanti aku kasih tahu nomor WA-nya. Ini ya tetangga pun ikut itu ya, ada yang tanya bang, kalau baju bisa gitu, abangnya bisa. Jadi tetangga aku juga ikut donasiin 1 karung baju. Udah selesai angkut-angkutnya. Ini siangnya Pak suami ajak makan bakso ya, jadi kita mau makan bakso di Bakso Gunung.
Ini dia tempatnya. Pak suami pesen bakso, anak perempuan aku pesen bakso, aku pesen mie ayam bakso tenis ya. Bakso di sini tuh ada menu yang namanya bakso gunung itu ya. Ini baksonya tuh kayak enggak lembut gitu, terus banyak daun-daun bawangnya kayak gitu tuh. Aku pun kurang tahu ini tuh bakso khas mana atau mereka buat ciri khas sendiri, aku pun kurang tahu. Ini malamnya sebelum tidur biasalah anak-anak aja aku main nih. Aku disuruh nebak di mana itu ya barangnya yang dia umpetin di mana. Sebetulnya kita tuh orang tua males sekali ya ladenin anak-anak main kayak gini ya, tapi kalau nggak main sama kita, mereka main sama siapa lagi? Jadi kita sebagai orang tua harus menjadi anak-anak lagi gitu ya. Walaupun nggak lucu, kita ketawa-ketawa aja, kita pura-pura aja ya, biar mereka tuh seneng gitu. Ini kalau udah lama main pasti nanti ujungnya ada yang berantem dan nangis. Itu aku udah hafal ya teman-teman sama karakter anak aku itu, mana yang cengeng, mana yang keras tuh. Ini paginya Masya Allah yang beli motor aku itu datang karena mau ambil BPKB-nya ya, karena kemarin tuh sebetulnya BPKB belum jadi mereka bawa motornya dulu, BPKB masih diurus di Samsat, karena kami balik nama ya, balik nama dan BPKB udah jadi. Akhirnya abang dan kakak itu datang ambil ke rumah kami. Lanjut, ini anak-anak lagi bantuin ayahnya buat pindahin barang dari rumah kami ke rumah mertua kami ya. Aku nggak bantuin karena cucian aku banyak kali yang harus aku lipat. Kalau masalah kemas-kemas itu yang rajin anak aku yang nomor 1 dan nomor 3. Kalau anak aku yang nomor 2 itu agak kurang semangat ya kalau disuruh kemas-kemas itu. Tapi kalau yang 2 itu Masya Allah sukanya kemas-kemas. Memang ya anak kita itu semua anak lah ya, antara anak satu dengan anak yang lain itu pasti berbeda karakter. Rumah ini tuh sebetulnya udah rapi ya, barang udah tinggal sedikit, tapi karena rumah kontrakan aku itu besok kontraknya udah habis, jadi aku harus kosongin rumah itu dan pindahin barang-barang yang tersisa ke rumah ini. Jadilah rumah ini berantakan lagi. Untuk kalian yang bosan ya nengok video aku kemas-kemas rumah terus, ya udah skip aja ya, karena memang akhir-akhir ini tuh videoku tentang beres-beres rumah terus ya, karena nggak mungkin beres-beres rumah, kosongin 2 rumah kayak gini tuh selesai dalam waktu beberapa hari. Ini udah hampir 1 bulan loh teman-teman, dari pertama aku mulai beres-beres sampai hari ini tuh udah 1 bulannya, dan rumah masih kayak gini aja, belum selesai. Nah ini aku ajak kalian nengok sedikit rumah kontrakan aku yang udah kosong ya. Ini tuh kami sewa per bulannya itu 1 juta. Air dan listrik kami bayar sendiri ya. Air dan listrik biasanya 1 bulan habis 600.000. Jadi untuk tempat tinggal itu kami harus keluarkan 1.600.000 setiap bulannya ya. Kami udah tinggal di rumah ini hampir 3 tahun. Kalau sebelumnya aku pernah cerita, ini rumah keempat yang kami tinggali di Kota Batam ini ya. Dan alhamdulillah rumahnya itu hadap-hadapan sama rumah mertua aku. Ini kamar utama aku ya, kamar aku sama suami, dan yang satu itu kamar anak-anak. Tapi kalau tidur kami itu jadi satu tempat karena AC-nya hanya ada 1. Kamar anak-anak kami jadikan
tempat mainannya, karena mainan anak-anak itu banyaknya minta ampun. Lanjut kita ke ruang tengah. Ruang tengah itu kosong ya, hanya ada kamar mandi. Lalu setelah kamar mandi itu dapur, dan ada satu kamar lagi di belakang, itu kami jadikan gudang. Kamar yang di belakang ini tuh sebetulnya malah ruangan yang paling besar di antara kamar-kamar yang lain, tapi karena temboknya itu agak rembes gitu kalau hujan, jadi kami nggak pakai, kami jadikan gudang aja. Nggak kerasa udah di akhir video. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.